Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah sekarang kalian sudah masuk semester 4. Selamat dan sukses. Anak-anak, materi kita untuk semester 4 ini ada 5 KD atau 5 bab. Sementara waktu yang disiapkan 2 bulan, berarti 8 minggu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengatur waktu dan tetap waktu yang singkat, hasil maksimal. Materi pertama di semester 4 ini adalah tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tujuan pembelajarannya tetap menerjemahkan ayat dan hadis ini ya, menerjemahkan ayat dan hadis, menjelaskan kandungan ayat dan hadis, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian amati gambar berikut. Ya, ini contoh-contoh bagaimana menanamkan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Ingat anak-anak, pendidikan yang pertama dan utama adalah dalam keluarga. Coba ini perhatikan gambar anak ya. Anak kecil, sholat. Nah, ini keluarganya, orang tuanya memfasilitasi belikan songkok kalau laki-laki atau kalau perempuan yang anak kecil untuk meniru. Oke ya, ini membiasakan anak untuk memberi atau bersedekah. Ini latihan ya, sholat berjamaah. Ini anak-anak PAUD, sekarang sudah anak PAUD atau anak KB ya, kelompok bermain. Ya, kecil-kecil yang sudah dilatih untuk pengenalan sholat. Termasuk ini ya, zikir jamaah. Jamaah di masjid. Nah, ini nanti kalau ada anak-anak ya bisa diajak ke masjid asal tidak mengganggu kegiatan sholat yang ada di masjid. Oke, anak-anak, sekarang materi utama surat At-Tahrim ayat 6. Saya percaya kalian belajar dengan tekun bisa menguasai terjemah dan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu sendiri, diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi di sini penerapan apa yang bisa dididikkan dalam keluarga sehingga secara pribadi dan keluarga itu akan terbebas dari siksa api neraka. Bagaimana keadaan api neraka itu? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan api dan batu ya. Ini manusia yang penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat penjaga neraka itu siapa? Malaikat Malik. Nah, yang karakternya kasar dan keras. La ya'sunallah, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan mereka, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena tugas tanggung jawabnya itulah maka malaikat bersikap gila dan syidadun. Kalau malaikatnya secara pribadi ya tetap maksum. Tapi karena tugasnya jadi harus tegas. Jadi kalau di sekolah itu bagian tatib pribadi bapak-bapak, ibu-ibu tatib itu ya baik, cuma karena tanggung jawabnya harus tegas. Ini ada satu hadis ya, akrimu auladakum. Akroma yukrimu itu asal artinya muliakanlah, tetapi di sini diartikan sayangilah kamu sekalian para orang tua auladakum kepada anak-anak kamu, ahsinu ahsin, perbaikilah. Wahai orang tua diperintahkan memperbaiki adabahum adab mereka. Jadi orang tua punya kewajiban untuk menyayangi anak dan memperbaiki akhlaknya, mendidiknya dengan akhlak yang baik. Nah ini anak-anak, ini jangan disalah tafsirkan ya. Jadi ada hadis, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in sinin, sab'atun, 7 ya.
Perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan sholat dan mereka anak-anak kamu dalam usia 7 tahun. Anak diperintahkan 7 tahun, berarti pengenalannya jauh sebelum 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah diperintahkan, tetapi latihan, pembiasaan itu mulai anak mengenal kegiatan orang tua. Seperti tadi difasilitasi. Nah, kalau sekarang ada pendidikan itu PAUD ya, kalau di kampung itu di RT itu namanya pendidikan anak usia dini. Tapi kalau lembaga yang semi formal itu namanya playgroup. Playgroup itu ada 2, playgroup pemula itu usia 2 tahun, playgroup persiapan usia 3 tahun. Kelompok A 4 tahun, kelompok B 5 tahun. Wadribuhum, doraba ya dorobu idrib, pukul. Pukul di sini bukan pukul dengan pukulan dengan media atau dengan kayu atau apa, tetapi perintah tegas. Wadribun dan pukullah mereka, perintahlah secara tegas kepada mereka, alaiha kepada anak-anak wahum dan anak-anak kamu itu dalam usia 10 tahun. Jadi 7 tahun itu diperintahkan, jadi diajak bersama. Nah, usia 10 tahun itu perintah lebih tegas lagi. Jadi kata idrib bukan dipukul ya, tapi diperintah dengan tegas. Kemudian surat At-Taghabun. Ini tambahan ayat penjelasannya, tapi ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min azwajikum dari istri-istri kamu. Kalau suami berarti istri, kalau istri berarti suami-suami. Jadi azwaj bisa diartikan istri atau suami, tergantung objeknya siapa. Kalau yang diingatkan laki-laki, suami berarti istrinya. Sebaliknya kalau yang ada itu istri berarti suaminya. Saling. Wa aulad waladun auladun. Anak-anak kamu aduan musuh lakum bagi kamu. Musuh di sini bukan musuh, tetapi bisa timbul permasalahan, bisa beda pendapat. Dan kenyataannya kan bisa terjadi permusuhan ketika tidak ada penyelesaian. Fakhdaruhum, maka berhati-hatilah kamu sekalian terhadap mereka. Jadi masing-masing harus jaga diri. Seperti kalian nanti beda pendapat dengan orang tua. Itu sebenarnya termasuk aduan, tapi bukan musuh dalam arti pertengkaran, cuma ini beda pendapat. Wa inta'fu, dan jika kamu sekalian memaafkan mereka, wa tasfahu, dan bersikap santun kepada mereka, wa taghfiru, dan memberikan ampunan kepada mereka, yang memintakan ampunan atau memberikan ampunan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Di Allah maha pengampun. Innama amwalukum, ini diingatkan lagi anak-anak. Amwal jamak dari malun, harta. Aulad jamak dari waladun. Bahwasanya harta-harta kamu, anak-anak kamu, fitnatun, itu ujian atau cobaan. Bisa menjadi ujian atau cobaan. Ini ya, jadi ujiannya anak, bisa harta. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisi Allah itu ajrun, pahala azimun yang besar. Ini hati-hati anak-anak ya. Jadi kita sebagai anak, sebagai orang tua ya tetap bisa komunikasi dengan baik. Diingatkan lagi ini ada di surat An-Nisa, wal yakhsha, khasya yakhsha, khauf, takut, cemas. Wal yakhsha, para orang tua hendaknya cemas, merasa takut atau khawatir. Alladzina, apabila orang-orang itu meninggalkan jikalau taroka ini artinya meninggalkan, taroku mereka meninggalkan min khalfihim ay mi waraihim, di belakang mereka, dzurriyyatan da'afan, anak keturunan yang lemah. Nah, ini tolong dicatat. Kita harus meninggalkan keturunan yang kuat. Kuat apanya? Iman dulu, kemudian akhlaknya, amalnya, baru ilmunya, baru terakhir harta. Di'afan, jangan meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah ilmu, lemah iman, ya lemah harta. Khafu, takutlah terhadap mereka, alaihim, falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu, dan berkatalah kepada anak-anakmu, anak-anaknya, kaulan, dengan perkataan sadidan, yang baik, yang benar. Nah, ini menguatkan lagi dengan ayat tadi. Innaka, sesungguhnya kamu, para orang tua, antada'a wa da'a yada'u, antada'a. Engkau meninggalkan warasataka, ahli waris kamu, agniya'a, dengan kaya, itu khairun, lebih baik, min antada'ahum, daripada kamu, para orang tua, meninggalkan mereka alatan, dalam keadaan lemah.
Yatakaffafunan nas, menjadi beban bagi manusia. Sama ya, kaya iman, hendaknya kaya iman, kaya ilmu, akhlak. Baru yang terakhir itu baru karena kaya harta. Sebab dengan harta yang sedikit, kalau imannya kuat, ilmunya tinggi, insya Allah bisa berkembang. Tapi kalau hartanya banyak, tidak didasari iman, ya hartanya bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, surat Toha. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluarga kamu bis-sholati, untuk mengerjakan sholat. Wastabir, ini saya garis bawah. Wastabir itu sama dengan wasbir, sobaro, isbir. Artinya dan bersabarlah. Alaiha, atas mereka. Allah menegaskan, ya, la nas'aluka, Allah tidak meminta kepada kamu rizqan rizki. Nahnu, bahkan Allah, narzukuka, yang memberikan rizki kepada kamu. Para orang tua manusia. Wal akibatu, dan balasan kebaikan itu litakwa, diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kasih Allah untuk semua manusia. Ar-Rahim, sayang Allah kepada orang yang beriman. Jadi yang mendapatkan balasan kebaikan dari sikap yang dilakukan orang yang beriman, sholat, sabar, itu pada orang yang bertakwa. Tidak orang kafir ya. Ini anak-anak, surat Al-An'am ayat 70. Ini diingatkan lebih tegas lagi ya. Pada orang yang beriman. Wadar, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang ittakhadu, mereka itu meninggalkan dinahum, atau menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban, permainan, walahwan, dan senda gurau. Permainan itu artinya bermain-main dalam beragama, masuk senda gurau. Jadi ada perintah diremehkan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan orang yang tenggelam atau terpedaya, tertipu dengan kehidupan duniawi. Hati-hati masa sekarang ya. Kadang-kadang kita nggak terasa, ternyata kita terlena dengan kehidupan duniawi. Wa dzakir, dan peringatkanlah, ingatkanlah bihi, dengannya, dengan orang-orang yang bermain-main, bersenda gurau itu ya. Antum salah, bahwasanya nafsun seseorang nanti akan dijerumuskan atau dibalas, disiksa bima kasabat, sesuai dengan perbuatannya. Laisalaha min dunillah, pada saat mendapatkan siksa balasan dari perbuatannya itu tidak ada dari orang yang berbuat jelek tadi waliyun, pelindung, wala syafi', dan tidak ada pertolongan selain Allah. Jadi yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah. Seandainya wa in ta'dil, seandainya manusia itu minta tebusan, kullu adin, setiap tebusan, la yukhad minha. Jadi manusia misalnya diberi adab. Kalau di dunia misalnya memberi suap, maka la yukhad minha, Allah tidak akan mengambil itu. Jadi Allah tidak bisa disuap, disogok ya. Kalau di pengadilan atau di penjara atau di hukuman itu di dunia masih ada, tapi di akhirat tidak ada. Ulaikal ladina, mereka itu orang-orang yang bermain-main dalam beragama tadi, ubsilu, akan dimasukkan, dijerumuskan, bima kasabu, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dijerumuskan ke mana? Lahum, bagi mereka itu syarabun, minuman, min hamimin, dari air panas api neraka, wa adzabun, dan azab alimun, yang pedih, bima kanu yakfuruna, disebabkan kekafiran mereka. Ingat ya, masih ingat penjelasan saya? Kafir itu ada dua, kafir amal dan kafir ad-din. Kalau kafir ad-din itu non-muslim, kalau kafir amal yaitu ketika kita melanggar syariat agama. Masuk bermain-main tadi, la'iban walahwan. Dan ya, min hamim itu air panas, bukan Pak Hamim ya. Hamim itu artinya air panas. Kenapa Pak Hamim? Ya, beda terjemahnya. Nah, ini anak-anak, surat An-Nisa ini mudah sekali ini ya. Sudah lafaz-lafaznya ini enggak sulit. Wa'budullah, dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syirik ya, jangan musyrik.
Tapi ingat loh Mas Mbak ya, syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu berarti menyembah selain Allah. Nah yang syirik kecil itu ketika kita percaya hal-hal yang selain Allah dianggap punya kekuatan, punya pengaruh, nah itu termasuk syirik kecil. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya berbuat ihsan. Ihsan itu lebih tinggi dari adil, jadi berbuat lebih baik dari yang seharusnya, jadi terbaik. Wabidil kurba, dan berbuat baik ihsan kepada kerabat. Koribun al kurba, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jar, jar artinya tetangga. Tetangga ada dua. Wal jaril kurba, tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Tetangga dekat itu minimal ya. Kalau rumah kita itu ada tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Kalau depannya jalan ya berarti kiri, kanan, belakang. Kalau kirinya nggak ada, kanan nggak ada ya berarti setelahnya. Waswahibi bil jambi, sahabat bil jambi. Jambun itu artinya pundak. Sahabat dikatakan pundak, akhirnya diartikan sahabat karib, teman dekat. Wabnis sabil, wabnis sabil berbuat baik atau berbuat ihsan kepada ibnu sabil, anak dalam perjalanan untuk kebaikan. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sekarang tidak ada ya. Pembantu itu bukan hamba sahaya ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhib, tidak menyukai, man, orang itu, karena yang keadaan orang itu mukhtalan fakhura. Mukhtalan sombong, fakhura membanggakan diri. Sebenarnya mukhtalan fakhura itu sama. Bedanya kalau mukhtal itu dalam perbuatan, kalau fakhura dalam ucapan. Sikapnya lebay, ucapannya lebay, sombong. Atau bahasa yang lain riak bisa juga. Allah nggak suka. Nah, sekarang surat Hud. Wa ma kana rabbuka, wa ma kana, dan tidaklah mungkin rabbuka Tuhan kamu ahlaka yuhliku, merusak. Yuhlikal qura, membinasakan atau merusak apa? Qura itu jamak dari qaryah. Qura, daerah-daerah, desa-desa, bidulmin secara dolim, wa ahluha, dan penduduk dalam suatu kampung itu atau kota atau daerah itu musyrifuna, mereka masih beramal soleh. Jadi kalau sampai terjadi ada bencana itu mesti ada sebab. Bisa jadi Allah memberikan ujian berupa apa? Banjir, misalnya itu ya, gempa, itu karena memang ada satu tujuan, mungkin mengambil pelajaran. Tetapi ketika masyarakatnya itu muslim, nggak mungkin akan diadab secara merata. Walau, dan jikalau sya'a, menghendaki Rabbuha, Tuhan kamu. Jadi kalau Allah menghendaki, la ja'alan nas, Allah dapat saja menjadikan umat manusia di seluruh alam ini ummatan wahidah, umat yang satu. Semua sama, idenya sama. Nah itu kira-kira malah nggak asik ya, nggak bagus. Tapi kenyataannya wala yazaluna mukhtalifin, kebanyakan di antara kita atau sebagian dari kita ada saja yang mukhtalifin, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda prinsip. Kalau bisa satu, illa marrahimah rabbu, kecuali ini semua mendapatkan kasih sayang dari Tuhan mereka. Jadi adanya perselisihan itu bisa diambil pelajaran, bentuk kasih sayangnya Allah pada kita. Walidzalika khalaqahum, dan demikianlah khalaqahum, Allah menciptakan mereka. Jadi dibuat tidak satu umat tetapi beraneka ragam. Tapi dengan aneka ragam diharapkan tetap dalam kesatuan. Watamat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhan kamu. La'amla'anna, ini ada takkid ya, ada 6 takkid, ada 6 takkid. Allah pasti akan mengisi jahannam, neraka jahanam. Itu berarti siapa? Isinya apa? Minal jinnati, dari kelompoknya jin, wanas, dan manusia ajma'in semuanya. Ingat, jin itu ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Nah, jin yang kafir itu diantaranya setan, iblis. Jin mukmin insya Allah tidak mengganggu kita, malah bersama kita sholat jamaah dan seterusnya. Ini anak-anak penegasannya, setiap amal perbuatan itu akan kembali pada diri kita. Oleh karena itu Allah menegaskan
Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, fali nafsihi, maka pahalanya untuk dirinya. Sebaliknya, waman asa'a, jeleknya. Waman asa'a, maktuf ke amila. Waman amila su'an, waman amila asa'a. Siapa yang mengerjakan perbuatan jelek, fa'alaiha, maka dzanbun, dosanya ditimpakan kepadanya. Wama rabbuka, dan tidaklah Tuhan kamu, bidzallamin lil abid, kepada hambanya berlaku zalim. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang beramal soleh disiksa. Demikian juga tidak mungkin orang yang selalu berbuat jahat kemudian begitu saja masuk surga. Ini semua ada proses. Oleh karena itu kita terapkan man amila sholihan fali nafsihi. Kita berusaha untuk beramal soleh. Ini penegasan lagi. Wama rabbuka bidzallamin lil abid, tadi dikasihkan innallaha, sesungguhnya Allah la yadzlimun nasa syai'a, tidak akan mendolimi manusia sedikit pun. Walakin, akan tetapi annas, manusia itu anfusahum, kepada diri mereka sendiri, yadzlimuna, mereka berbuat dolim. Jadi yang menghukum kita, menyiksa kita itu siapa? Ya diri kita sendiri. Jadi ketika kita misalnya mencuri berarti kan dapat siksa, dosa. Berarti hakikatnya yang menghukum ya diri kita sendiri. Jadi bukan Allah. Allah itu hanya membuktikan kalau yang tidak baik ya dihukum, yang baik masuk surga. Nah ini anak-anak ada satu hadisnya tentang takabur. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man, orang itu yang kana keadaan fi qalbi, di dalam hatinya mithqal, sedikit sebiji dzarrah min kibrin, dari sifat kibir, takabur. Qala rajulun, seseorang berkata, innar rajul, jadi sesungguhnya Allah menegaskan dalam firman-Nya tadi, dan di sini ditegaskan dalam hadis, innar rajul, sesungguhnya seseorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, mencintai kalau pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanah, na'lun itu artinya sandal atau sepatunya juga bagus. Qala innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai atau menyukai keindahan. Nah sekarang definisinya takabur itu apa? Al-kibru dan takabur adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jadi ketika kita melanggar perbuatan yang enggak benar itu, berarti kita sama dengan takabur, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Hati-hati ya. Kadang-kala ada orang yang ngomongnya lebay, kemudian tanpa disadari menyinggung perasaan orang lain, bahkan kadang-kala terang-terang meremehkan orang lain. Nah itu termasuk indikator takabur. Atau tidak meremehkan, tapi memuji atau mengagungkan dirinya, bangga. Hati-hati ya. Karena antara takabur dan riya itu, atau takabur dan syukur ya. Ada riya, ada takabur, ada syukur. Itu bedanya tipis sekali. Takabur dengan syukur itu tipis, tinggal intonasinya saja sudah beda. Oke. Ini anak-anak masalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita. Ini hadis secara garis besar, kullukum, setiap kamu sekalian adalah pemimpin. Jadi kita secara pribadi adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Mimpin diri kita masing-masing. Wa mas'ulun, ini mabni mas'ulnya, dimintai, ditanya. Sa'ala yas'alu, mas'ulun, ditanya, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Nah, ini salah satu contoh pemimpin itu siapa saja. Al-imam, pemimpin, ya kalau di sini madrasah ya kepala madrasah. Ra'in adalah pemimpin, wa mas'ulun, dan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, atas kepemimpinannya. Jadi pemimpin lembaga, pemimpin perusahaan itu berat karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian lebih kecil lagi, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rajulun di sini yang dimaksud adalah zauj, suami. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan ditanya atau diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Selanjutnya wal mar'ah, di sini yang dimaksud adalah zaujah, istri, wal mar'atu, dan perempuan atau istri, fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, ra'iyatun, sebagai pemimpin.
Wa mas'ulatun dan dimintai apa ditanya, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatiha dari kepemimpinannya. Ingat ya, rumah suami ini maksudnya posisinya. Jadi anak-anak perempuan yang misalnya kaya raya pas nikah sama orang tuanya diberi rumah. Nah, ketika sudah nikah, maka bahasanya tetap baiti zaujiyah. Tapi kalau misalnya nanti, misal ini ada yang cerai, maka ada harta bawaan, ada harta gonogini. Nah, itu baru tetap milik istri. Wal khadim, pembantu. Wal khadim dan seorang pembantu fi mali sayyidi terhadap harta majikannya atau tuannya, ro'in juga sebagai pemimpin. Mas'ulun dan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi dari kepemimpinannya. Seorang pembantu sekarang itu asisten rumah tangga istilahnya. Qala wa hasibtu. Demikian juga cukup angqad qala ditambah lagi barrajulu ra'in fi mali abihi. Karena ada kata-kata fi mali abihi, maka rajul di sini yang dimaksud anak. Yang disebut hanya rajul. Ini bukan laki-laki saja tapi anak-anak. Anak laki-laki maupun perempuan terhadap harta orang tuanya. Abihi ini mewakili ya. Jadi abi ya, abi wa ummi orang tuanya. Mas'ulun an ra'iyati dan akan ditanya. Minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, penggunaannya. Jadi kalau kalian dikasih uang saku untuk 1 minggu ya selesaikan 1 minggu, jangan 1 hari habis. Itu enggak bertanggung jawab. Ya anak-anak, ini hadis yang terakhir. Hak dan kewajiban sesama muslim. Hakul muslimi alal muslim khamsun. Ada lagi situn yang kita ambil satu. Raddus salam, radda itu artinya membalas, mengembalikan assalam penghormatan. Kalau Mas Mbak ya, assalam disartikan penghormatan. Nah, penghormatan itu bentuknya macam-macam. Bisa isyarat, ya, bisa ucapan tidak assalamualaikum, jadi monggo. Nah, assalamualaikum itu yang memang dalam Islam. Jadi menjawab atau membalas penghormatan. Ini contoh kecil aja Mas, ketika ada Pak sopir mikrolet terus tangannya nunjuk-nunjuk, misalnya kalau dari Jalan Bandung mau ke Dinoyo, ngarahkan, itu nyapa. Nah, wajibnya adalah membalas salam. Yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, yang membalas itu harus. Mungkin tersenyum, berpapasan dengan orang yang tidak kita kenal. Mengucapkan salam penghormatan ini siapapun, yang orang kita kenal maupun tidak kita kenal. Maka, misalnya ada yang mengganggu, kita nggak kenal siapa itu ya tetap kita balas mengganggu. Jadi wajib membalas. Wa'iyadatul marid. Nah, menjenguk orang yang sakit kalau tidak ada halangan. Ingat ya, perintahnya menjenguk. Jangan bingung membawa apa. Nah, ini seringkali kalau masyarakat tuh bingung. Urunan, bayar apa, makan apa, dan seterusnya. Yang sakit itu belum perlu makan. Perlu doa. Jadi nggak usah bingung perkara uang, urunan, bawa oleh-oleh, tapi menjenguknya itu. Walaupun orang Jawa memang rasanya nggak enak kalau nggak bawa apa-apa. Tapi bukan itu. Kalau misalkan nggak punya apa-apa, lantas nggak menjenguk, itu nggak boleh. Jadi yang diharapkan menjenguknya. Wattiba'ul janaiz. Diperintahkan, dianjurkan di sini mengantarkan, mengiri jenazah. Kalau tidak bisa, ya kita datang ke rumah duka. Kalau itu pun ada halangan, ya kita mendoakan. Nah, sekarang ada WA ya bisa melalui mohon maaf nggak bisa takziah. Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Nah, ini sama dengan tadi ya dari kemarin. Kalau ada undangan dari teman punya hajat atau mungkin undangan yang baik loh ya, nggak usah bingung membawa apa, tetapi kehadirannya itu yang diharapkan. Tapi kalau misalkan ada halangan ya kita menyampaikan mohon maaf nggak bisa hadir memenuhi undangan. Wa tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Di hadis lain itu ditegaskan wa tasmitul atis idza hamidallah, mendoakan orang bersin apabila orang yang bersin itu membaca alhamdulillah. Bagaimana kalau ada orang yang bersin tidak membaca alhamdulillah, maka kita yang mendengar yang mengucapkan alhamdulillah kemudian dijawab yarhamkallah. Dibalas lagi oleh orang yang bersin yahdikumullah. Kalau yang bersin itu enggak mengucapkan ya kita yang mendoakan. Jadi kita yang mendengar baca alhamdulillah kemudian yarhamkallah kemudian yahdikumullah. Itu anak-anak di antara ayat dan hadis yang membahas tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Masih banyak ayat dan hadis lain. Nanti bisa dipelajari sendiri. Bagaimana? Kira-kira sudah paham semuanya?
Oke ya, untuk materi bab ini yang diminta di tugas itu bagaimana kalian menguasai terjemah dan penjelasan. Caranya bagaimana? Sampean bisa buka Al-Quran tanpa terjemah, nanti orang tua atau wali yang menguji yang membaca terjemah di buku kalian. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dan bisa memahami. Ingat ya, ujian 2 bulan lagi. Nah, hanya waktunya hanya 2 bulan, jadi kita agak memadatkan waktu untuk belajar. Oke anak-anak, materi kita sudah selesai. Kalau ada yang belum jelas bisa bertanya lewat WA. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lafaz qauqalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dilanjutkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.